Halo sahabat Fometik, jadi gua baru aja ngeliat videonya Coach Aji Santoso di channel official YouTube-nya. Jadi gua taruh linknya nanti di description ya. Jadi gua ngeliat penjelasannya Coach Aji Santoso yang kemarin baru aja kepilih ya di Liga 1 bahwa dia sebagai pelatih terbaik ya. Tapi jujur memang gua bukan pendukung siapapun ya. Gue coba netral di Liga Indonesia gitu. Dan gue melihat Persebaya adalah tim yang menarik sekali untuk ditonton. Walaupun mungkin itu di awal-awal. Kalau gue ngelihatnya di akhir-akhir sepertinya permainannya sudah sedikit berubah ya. Entah apa yang terjadi di internal Persebaya seperti apa. Tapi di akhir-akhir pertandingan, di akhir-akhir liga gitu, permainannya sedikit berubah kalau menurut kami. Tapi di awal-awal Persebaya adalah tim yang paling enak sangat ditonton. Umpan kaki ke kakinya luar biasa sekali dan enak banget ditonton, kayak Barca lah, walaupun memang jauh ya secara kelas ya. Tapi memang untuk level Indonesia sangat jarang sekali tim yang bermain seperti itu kalau menurut gua. Dan sekali lagi, gua bukan fans Persebaya, gua mencoba untuk netral. Nah, gue mendengar penjelasan Coach Aji Santoso di video itu bahwa terkait dengan transfer pemain yang saat ini memang lagi dipertanyakan oleh para fansnya Persebaya Surabaya terkait dengan kepergiannya Tessy Marokawa, terus Ricky Kambuaya, terus Rahmat Irianto, terus Zainal Arif juga. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para fans Persebaya, dan Coach Aji Santoso menjelaskan secara detail apa yang terjadi gitu. Baik ada pemain yang tidak memegang komitmen, memang tidak adanya kesepakatan, dan tapi juga seperti Persebaya sudah mengajukan tawaran tapi akhirnya memang tidak ada angka yang diberikan dan akhirnya memang tidak ada kesepakatan dan akhirnya pemain tersebut mengambil kesepakatan dengan klub lain. Itu dijelaskan semua oleh Coach Aji Santoso. Dan kalau gue pribadi sebagai seorang yang sedang mengamati Liga 1 BRI ya, Liga 1 Indonesia gitu, dan berharap dengan membaiknya Liga 1 Indonesia akan membuat performa tim nasional kita juga akan membaik. Dan gue merasa penjelasan yang diberikan oleh Aji Santoso, Coach Aji, itu cukup make sense ya, cukup make sense dan masuk di akal, dan bukan melakukan pembelaan diri ya mungkin Coach Aji. Kalau gue melihatnya dia mencoba menjelaskan supaya para supporter paham apa yang terjadi. Jadi memang dalam suatu klub sepak bola itu nggak semurni atau semulus yang kita inginkan gitu. Di situ akan banyak dinamika yang terjadi kalau menurut gue, dan bagaimana seorang pelatih dan manajemen saling bersinergi untuk membangun sebuah klub yang sejalan dan bisa berjalan baik di musim selanjutnya. Itu sih yang gue lihat ya, itu yang gue lihat. Dan sepertinya juga Persebaya nggak berhenti bergerak ya. Bahkan ada sebuah penjelasan penting yang gue lihat kenapa akhirnya Coach Aji Santoso ngambil Lelis dan ngelepas Ali Sesai. Itu dia jelaskan sekali bahwa Coach Aji itu mempunyai salah satu faktor yang memang beda pandangannya dengan para supporter gitu loh. Jadi Coach Aji minta supaya diberikan dulu kesempatan, karena memang sepertinya menurut gue sih performa Coach Aji di musim sebelumnya cukup luar biasa. Dia berhasil membuat beberapa pemain yang sebelumnya tidak kelihatan dan akhirnya sekarang menjadi kelihatan dan menjadi pemain bintang. Nah, bahkan sampai dilirik oleh tim nasional Indonesia, dan Persebaya adalah tim yang paling banyak memberikan pemain untuk tim nasional Indonesia. Dan ini gue sangat suka sekali sebenarnya sama Coach Aji Santoso. Jadi dia memberikan kesempatan ke semua pemain selama pemain itu mempunyai potensi dan mengikuti apa yang dimau oleh pelatih, dan hasilnya akhirnya baik gitu. Hasil itu bagus kalau menurut gue, dan sepertinya memang butuh banyak pelatih-pelatih seperti Coach Aji Santoso ya. Dan di sini juga membuktikan bahwa Coach Aji Santoso itu tuh nggak kalah dengan pelatih-pelatih internasional yang lain, yang pelatih-pelatih asing yang ada di klub Liga 1. Bahkan Coach Aji ini sebagai pelatih lokal ya, luar biasa performanya kalau menurut gue. Dan mudah-mudahan sih makin banyak pelatih-pelatih seperti Coach Aji Santoso yang akhirnya bisa memberikan kontribusi untuk klub Liga 1 maupun untuk tim nasional Indonesia. Luar biasa sekali kalau menurut gue, dan coba kalian tonton lah. Kalau menurut gue ini suatu pandangan yang bagus, suatu insight yang bagus buat kita yang saat ini memang memantau perkembangan dari Liga 1. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kita
tunggu terus perkembangan dari Liga 1 seperti apa ke depannya. Transfer pemain juga sudah makin menarik, dan sepertinya musim depan mudah-mudahan Liga 1 sudah bisa ada penonton, dan sepertinya suasana stadion akan kembali ramai lagi, dan ya mudah-mudahan itu membawa pergerakan ekonomi yang cukup baik klub Liga 1 maupun masyarakat di sekitar stadion tersebut. Nah, karena memang pasti stadion di sekitarnya banyak penjual segala macam, tukang parkir. Nah, itu sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan ekonomi yang ada di stadion tersebut. Jadi berjalannya Liga 1 itu berpengaruh ke semua aspek kehidupan kalau menurut gua. Salah satunya gua nih, nggak tahu, gua bingung konten apa nih selama Liga 1 nggak berjalan. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.